Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview MX Linux 21 dengan nama kode Wildflower. Saat Anda pertama kali menjalankan MX Linux Wildflower, di mana kita sedang melihat varian desktop environment XFCE, maka Anda akan disambut dengan tampilan seperti ini, di mana panel yang biasanya ada di bagian bawah, kalau di MX Linux XFCE defaultnya ada di sebelah kiri, sehingga start menu ada di bagian bawah. Kemudian ya wallpaper Wildflower, tentu dengan ornamen bunga, ini standar wallpapernya seperti ini. Kemudian ada MX Welcome yang menyambut kedatangan kita pertama kali, memberitahukan kita tentang beberapa hal, termasuk untuk user demo, passwordnya adalah demo, kemudian passwordnya usernya demo, dan passwordnya root. Kemudian ada congki di sini ya untuk indikator jam, tanggal, hard disk, memori, dan CPU. Dan di bagian MX Welcome ini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan, mulai dari FAQ, user manual, wiki, tools, tweak, dan sebagainya, forum, video contribute, popular app, termasuk tour. Ya, di sini MX Linux bisa menjadi salah satu Linux terbaik, ya minimal menurut versi distrowatch.com, tentu bukan tanpa alasan. Ya misalnya di sini untuk tour saja kita akan mendapatkan sebuah tampilan visual tour yang memang ya didesain agar pengguna pemula sekalipun bisa mengetahui secara detail apa saja yang bisa dilakukan di MX Linux. Dan tentu saja untuk menciptakan ekosistem seperti ini butuh resource yang banyak, makanya komunitas MX Linux pun juga bisa dikatakan sangat aktif untuk mengembangkan MX Linux-nya. Ya, salah satunya dengan membuat panduan tour seperti ini yang tentu saja sangat memudahkan untuk pemula agar bisa menggunakan MX Linux ini secara maksimal. Ya, kita close dulu saja. Untuk Anda yang tertarik dengan MX Linux 21, karena ini adalah Linux nomor 1 di DistroWatch saat ini, Anda bisa mengunjungi website resminya di mxlinux.org, di mana di sini ada 3 desktop environment yang ditawarkan, yaitu XFCE, KDE, dan Flukebox. Kemudian ada juga informasi tentang ya MX Linux adalah sebuah proyek kooperatif antara Antix dan MX Linux. Ya, saya juga pernah mereview Antix, dan Antix sudah ada versi yang baru lagi seiring dengan munculnya MX Linux yang terbaru ini. Dan untuk versi flagshipnya di antara ketiga desktop environment itu adalah XFCE-nya. Ya, XFCE is our flagship mid-weight desktop environment to be fast and low resource. Ya, tampilan XFCE seperti ini tentu saja. Dan karena flagship, tentu ya paling aman kalau kita membahas yang XFCE-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk Anda yang mungkin secara personal taste tidak terlalu menyukai XFCE, Anda pun bisa mendownload MX Linux yang versi KDE dengan tools yang sama, tapi dengan desktop environment KDE yang tidak kalah customizable-nya. Kemudian untuk Anda yang membutuhkan resource atau menggunakan resource yang kecil, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan yang versi Flukebox. Oke, ini saya belum pernah mencoba secara langsung, tapi secara marketingnya tentu saja ini sangat ringan. Baik, untuk Anda yang mendownload versi XFCE-nya, ukuran file ISO-nya cukup kecil untuk ukuran sebuah Linux yang komplit, hanya sekitar 1,7 GB. Jadi silakan Anda download saja. Kemudian ya kita bahas lagi secara popularitas MX Linux. Kalau menurut distrowatch.com, popularitinya nomor 1, di mana ada 3.300 kunjungan rata-rata per hari. Ya, nomor 1 secara ranking di sini, meskipun untuk orang yang awam mungkin lebih cenderung mengenal Ubuntu atau Linux Mint. Ya, tapi minimal di sini nomor 1. Di sini asalnya dari Yunani, kemudian arsitektur ARM HFI686 x86 64 bit, kemudian basisnya Debian, jadi tidak ada masalah untuk Anda yang mungkin ingin bermigrasi dari Ubuntu atau Linux Mint ke MX Linux, karena sama-sama satu basis keluarga Debian. Kemudian untuk versi MX Linux 21 Wildflower ini dirilis 21 Oktober kemarin, ya menggantikan versi 19.4 Patito Veo yang rilis bulan April. Jadi siklusnya lebih seperti setahun 2 kali, meskipun yang sebelumnya
Ini juga jedanya agak lama. Ya, ini kesimpulan awalnya berarti di tahun ini komunitas MX Linux lebih aktif lagi dalam mengembangkan MX Linux-nya, dan ini tentu saja kabar yang bagus untuk Anda pengguna MX Linux. Kemudian package management tab, release model semi rolling. Lalu di sini untuk aplikasinya, karena menggunakan basis Debian tentu tidak semuanya berwarna hijau karena lebih mengejar ke arah stabilannya. Ya, seperti itu. Lalu untuk rating yang diberikan oleh pengunjung DistroWatch di sini 8,6 dari 1.300-an review. Ya, ada beberapa catatan negatif, mungkin rating 1 ini kalau yang dual boot, tapi kalau bisa sih single boot saja. Kemudian not so different, oke. Ya, seperti itu untuk review dari distrowatch.com-nya. Kemudian dari sisi penggunaan memori, saat tidak menjalankan aplikasi apapun, di sini MX Linux bisa mencatatkan konsumsi RAM 728 MB, dan ini karena barusan menjalankan Firefox, jadi memorinya terpakai 1 GB. Tadi saat tidak menjalankan aplikasi apapun, memorinya 728 MB, jadi masih cukup aman untuk Anda yang menggunakan RAM 2 GB. Meskipun untuk pemakaian yang lebih serius tentu saja akan lebih nyaman kalau Anda menggunakan RAM 4 GB. Dan di sini untuk kernelnya kernel 5.10, ini sama dengan kernel standarnya Deepin saat mode advance-nya tidak dipilih. Kemudian XFCE 416 terbaru, MTM-nya Comfort, dan ikonnya Papyrus secara standar seperti itu. Kemudian dari sisi aplikasi bawaannya, di sini dengan menggunakan basis Debian dan dengan menggunakan desktop environment XFCE, tentu saja secara umum aplikasi yang biasanya muncul di XFCE akan nampak juga di sini. Dari application finder, archive manager, bulk rename, catfish, clipboard, chonky manager untuk personalisasi lebih, chonky toggle untuk menonaktifkan atau mengaktifkan chonky, feather pad. Di sini ada text editor yang ringan bernama feather pad, dan mungkin nanti ada text editor yang lain lagi. Oke, kemudian ada di sini ada kalkulator, GTK hash, light DM, lagi backup, midnight commander. Ada edit text file juga, midnight commander juga di sini. Selanjutnya ada note, onboard, password, screenshot, sensor viewer, task manager, task info, tuner, dan XF burn. Oke, kemudian di bagian development, ini selain featherpad, di sini sudah ada Jenny, sebuah IDE sederhana yang bisa Anda gunakan untuk coding juga. Jadi kalau ditanya tools coding yang sudah tersedia, minimal sudah ada Jenny di sini. Kemudian ada GTK icon theme. Untuk game di sini sudah ada 4 game bawaannya. Dari L Breakout, seperti apa tampilannya? Seperti kids start original set. Semacam ini. Oke, game yang sangat basic tapi tentu saja bisa menjadi hiburan standar saat menunggu. Kemudian Mayong tentu saja sudah ada, dan ini untuk Anda yang bisa memainkannya mungkin asik, tapi karena saya tidak bisa memainkannya jadi begitulah. Ada BGI mungkin semacam ini mainnya. Kemudian ada satu lagi swell fob, clear the screen by removing group of color and shape tile. Ini cukup mengasihkan kalau ini. Oke, itu dari sisi game lumayan ada 4, meskipun tentu saja Anda bisa menambahkan game yang lain lagi nanti saat menginstal aplikasi baru. Kemudian dari sisi grafik di sini dokumen scanner, Citam, less paint, aplikasi paint minimalis, ini cukup standar untuk paint format bitmap. Kemudian sudah ada LibreOffice Draw untuk menggambar flowchart, logo, dan sebagainya, dan ada LibreOffice Draw berarti ada LibreOffice Suite di sini. Kemudian untuk internet sudah ada Firefox, GNOME, PPP, Thunderbird, dan Transmission untuk mendownload file lewat torrent. Untuk multimedia sudah sangat lengkap. Di sini ada Alta Mixer, CD Reaper, Clementine,
GMTP Pulse Audio VLC sudah ada by default. Jadi secara umum kodek multimedia harusnya sudah ada di sini. Untuk webcam sudah ada webcam mode dan tadi ada XFP untuk burning. Lalu tidak lengkap rasanya kalau MX Linux tidak menyertakan MX Tool. Ini tools yang memang spesifik dikembangkan oleh tim MX Linux. Di sini ada informasi about MX Linux. Ya, seperti ini yang tadi juga sudah menyambut kita di bagian awal, kita bisa mengetahui sistem kita di sini. Kemudian di MX Tool juga ada pengaturan brightness, root, kemudian format, device monitor, tab scheduler, MX boot, dan masih banyak lagi yang berawalan MX yang bisa kita coba eksplorasi lebih lanjut. Ya, tapi tentu saja untuk alasan durasi tidak semuanya kita bahas. Tapi secara umum MX Tools bisa menambah fungsionalitas MX Linux yang kita gunakan ini, termasuk NVIDIA Driver Installer. Untuk Anda yang memiliki graphic driver NVIDIA, barangkali bisa menggunakan ini. Lalu untuk Office, di sini ada beberapa yang sudah ditambahkan dari Foliate untuk menampilkan e-books. Ya. Oke, simple and modern e-book viewer. Untuk Anda yang membaca e-book dalam format e-book mungkin bisa menggunakan ini. Kemudian sudah ada LibreOffice Suite, dan ini versi yang ya sudah modern, sudah versi 7. Dan meskipun demikian di sini untuk ternyata sudah ada Comic Sans dan sebagainya, berarti Times New Roman mungkin sudah ada. Baik ya, sudah ada. Jadi secara Office Suite ini sudah sangat siap untuk Anda gunakan sebagai mesin perkantoran, karena LibreOffice sudah ada by default, sudah versi 7 bahkan. Kemudian Find Microsoft Font juga sudah ada, bahkan ditambah juga dengan font-font lain yang memang tidak sebanyak Langit ke-7 OS yang versi Pro yang ada 200 Google Font lebih. Tapi tentu saja untuk pemakaian standar di sini sudah ada ya minimal Times New Roman, Arial, Comic Sans untuk pemakaian sehari-hari sudah sangat cukup. Dan untuk Anda yang mungkin tidak terbiasa menggunakan LibreOffice, Anda pun bisa menambahkan WPOS Office dengan sangat mudah, tinggal mendownload file Debian-nya. Kemudian ada PDF Arranger dan QPDF View untuk dokumen viewer. Lalu di bagian setting ini secara umum adalah setting yang ada di XFCE biasa, About Me, Adblock, kemudian Customize Appearance, sebagainya, dan sistem juga ya secara umum sama dan beberapa sudah ada di menu sebelumnya. Oke, kemudian dari sisi kustomisasi yang paling menarik dari MX Linux ini adalah meskipun ukurannya hanya 1,7 GB tapi opsi kustomisasinya sangat banyak. Ya, kita mulai dari yang baru di White Flower ini tentu saja adalah wallpapernya. Ada beberapa koleksi wallpaper yang memang baru di sini yang tidak ada di versi MX Linux sebelumnya, dan ya cita rasanya agak cenderung klasik ya, model wallpapernya bukan ala-ala yang mengejar grafik macam-macam seperti yang biasanya di Manjaro. Ya, Manjaro, berbagai logo Manjaro ditampilkan di sini lebih tradisional atau klasik. Oke, ini dari sisi wallpapernya. Kemudian kita juga bisa melakukan setting appearance-nya, meskipun di sini tampilan default window-nya seperti ini, kita bisa mengubah tampilannya dengan menu appearance. Ya, stylenya bisa kita ubah, yang awalnya MX Comfort bisa kita ganti menjadi Comfort Dark. Kemudian ya matcha juga hadir di sini, matcha alis misalnya. Kemudian ada arc darker, atau yang arc standar mungkin Atwaita dan sebagainya. Oke, jadi akan ada banyak opsi yang bisa Anda lakukan di sini. Kemudian untuk icon di sini juga sudah ada Papyrus icon by default, lalu juga ada icon theme yang sama-sama terkenalnya, Numix. Lalu ada juga Tango yang lebih tradisional. Oke, ini saya ganti jadi Numix. Kemudian untuk font ya bisa Anda atur
ya sesuai dengan selera Anda. Termasuk untuk opsi show images on button, ya kita bisa melakukan customisasi tombol agar lebih minimalis, mungkin seperti itu. Kemudian tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas Chonky Manager, karena disinilah salah satu kekuatannya MX Linux dari sisi customisasinya tentu. Ya di sini untuk Chonky ada banyak Chonky bawaan yang bisa kita gunakan. Ya mulai dari tampilan yang seperti itu tradisional, kemudian ya oke, bisa Anda customisasi dan bisa Anda kombinasikan dengan Chonky yang lainnya. Oke, termasuk di sini ada themes yang kalau kita aktifkan, ya dia akan mengubah keseluruhan tampilan dari wallpaper hingga ke Chonky-nya. Oke, dan masih bisa kita padu padankan dengan yang lainnya. Oke. Ya untuk customisasi seperti ini tentu tidak ada habisnya dan kembali ke selera masing-masing orang, dan di sini ya saya hanya akan menunjukkan beberapa saja. Kemudian saya kembalikan wallpapernya. Ya, di sini background. Ya, kira-kira semacam itu dari sisi personalisasi. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, di sini kalau kita ingin menambahkan aplikasi baru ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama tentu saja dengan MX Package Installer. Di sini passwordnya berarti demo. Ya. Dengan awalan huruf MX berarti kita mendapatkan suatu software yang memang dibuat oleh tim MX Linux. Ya, di sini sudah ada banyak kategorisasi aplikasi yang bisa kita pilih secara langsung. Misalnya di audio kita membutuhkan software audio yang baru, misalnya Spotify. Di sini sudah ada di repositorinya. Kemudian browser Google Chrome sudah ada, jadi Anda tidak perlu menambahkan secara manual dengan menggunakan atau mendownload file Debian-nya. Lalu untuk paket-paket untuk anak-anak sudah ada, desktop environment tambahan kalau Anda ingin ganti suasana yang lain selain flagship, XFCE, KDE, dan Flugbox. Anda pun mungkin yang ingin baju desktop bisa menginstalnya di sini. Secara development, ya di sini Genie sudah ada dan Atom bisa diinstal langsung, meskipun kalau saya pribadi lebih ke Visual Studio Code, tapi itu bisa diinstal secara manual tentu saja dengan mendownload file dep-nya. Untuk dock ada Cairo Dock dan Plank, tinggal pilih. Kalau saya cenderung pilih yang Plank. Kalau di sini email Thunderbird sudah tersedia, file manager ya karena sudah ada tunar, jadi mungkin yang lain tidak perlu. Untuk FTP, untuk Anda yang ingin mengupload ke web server bisa menggunakan file Zilla. Games, nah di sini meskipun tadi kita hanya mendapatkan 4 game sederhana, tapi tentu saja Anda bisa menginstal Steam atau Lutris misalnya agar bisa menambahkan game-game baru yang ya lebih berat mungkin. Dan Anda pun bisa mencoba SuperTux dan SuperTux Kart. Ini game ya kelihatannya simple, tapi ini salah satu game legendaris yang ada di Linux. Kemudian untuk bagian grafik ya tentu saja di sini Anda bisa menambahkan beberapa software grafik yang direkomendasikan oleh tim MX Linux, termasuk Inkscape, Game, hingga Blender. Untuk icon juga bisa Anda tambahkan 4 icon yang direkomendasikan. Kernel ya, saya rasa tidak perlu diutak-atik. Bahasa yang baru, bahasa Indonesia ada di sini untuk paket LibreOffice-nya. Lalu masih banyak lagi, ada media center, ada Kodi, media converter, messaging, Zoom untuk Anda yang menanyakan cara install Zoom di Linux. Nah, di MX Linux ini sudah ada by default, termasuk untuk Skype sudah ada, Discord untuk Anda yang membutuhkannya, dan Microsoft Teams untuk platform Microsoft yang mungkin Anda gunakan untuk
pembelajaran. Kemudian di miscellaneous ada wine untuk Anda yang membutuhkan akses ke aplikasi Windows misalnya, dan network Anda yang membutuhkan VPN tinggal pilih saja di sini. Newsreader sudah ada, Office untuk Anda yang membutuhkan Office lain LibreOffice sudah ada opsi lain misalnya, meskipun WPS saya yakin tidak ada di sini. Ya, Anda download saja secara manual. Remote access, AnyDesk sangat recommended. Kemudian untuk screencast, ya Anda yang membutuhkan OBS Studio, Xamarin Screen Recorder tinggal centang saja di sini. Screensaver, screenshot. Oke, server apa aja butuh web server untuk coding PHP sudah ada. Torrent, nah di antara tiga ini saya rekomendasikan Deluxe tentu saja. Utility, oke, video, editor video bisa KDN Live. Kemudian wallpaper, nah untuk Anda yang ingin bernostalgia lebih dalam dengan MX Linux versi sebelumnya bisa menginstal di sini. Lalu untuk window manager, ya Flugbox bisa Anda install juga selain IceVM yang juga tidak kalah ringannya, dan ini menjadi window manajernya Antix. Jadi tinggal centang saja bagian yang Anda inginkan, kemudian klik install. Itu cara pertama ketika ingin menambahkan aplikasi baru menggunakan MX Package Installer. Dan dari sini ada beberapa repository yang memang digunakan, termasuk Flatpak juga didukung di sini. Nah, untuk aplikasi yang lain bisa Anda centang saja dari bagian stable repo, misalnya Game Zero AD bisa Anda install dari sini. Ini dari sisi software yang memang dibuat oleh tim MX Linux. Kemudian di sini juga ada Synaptic Package Manager yang tidak kalah legendnya, yang tentu saja Anda yang ya sudah lama menggunakan Debian atau Ubuntu pun bisa menggunakan ini untuk menginstal aplikasi-aplikasi baru, dan tampilannya dari dulu ya memang seperti ini. Oke, kemudian opsi lain tentu saja Anda mendownload file Debian, kemudian bisa klik kanan install with GDB package installer. Oke, itu untuk menambahkan aplikasi barunya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul di saya, untuk coding seperti apa? Basically semua Linux bisa untuk coding, dan di sini secara ketersediaan compiler di MX Linux dengan ukuran yang sekali lagi saya sebutkan hanya sekitar 1,7 GB secara compiler sudah cukup. C++, Python sudah 392, kemudian ya Ruby belum ada tapi bisa Anda install dengan cara yang sangat mudah, sudo apt install Ruby dan sebagainya. Kemudian untuk Perl tentu saja sudah ada versi 5, dan tidak kalah juga Vim sudah 822434. Oke, itu dari sisi penggunaan untuk coding. Kemudian untuk menginstal MX Linux ini, jika Anda sudah tertarik dengan MX Linux karena ini adalah Linux terbaik ya menurut versi distrowatch.com, Anda bisa menginstalnya dengan menggunakan MX Linux installer. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan kebanyakan Linux secara umum yang basis Ubuntu atau Debian yang biasanya menggunakan Ubiquiti, atau yang Manjaro biasanya menggunakan Calamares. Di sini installernya agak sedikit berbeda dan sederhana tampilannya. Anda bisa memilih untuk menginstalnya menggunakan keseluruhan disk. Hati-hati kalau memilih ini, pastikan data sudah di backup semuanya, atau bisa mengcustomize layout disknya. Dan untuk Anda yang mungkin memiliki laptop yang fresh, masih kosongan seperti itu, minimal Anda membutuhkan swap untuk tambahan memori dan root tentu saja untuk lokasi instalasi MX Linux ini, dan tinggal Anda buat saja. Nah, misalnya di sini saya hapus dulu, kemudian saya tambah. Nah, prosesnya memang agak sedikit berbeda dengan yang lain. Di sini misalnya saya isi 1000 mega, berarti 1 giga untuk swap. Kemudian di sini yang 27.000 ini saya alokasikan untuk rootnya, dan perlu di format atau tidak. Ini di sini sudah ada format S swap ext4 ya, rekomendasinya ext4. Kemudian tinggal klik next, akan proses instalasi berlangsung.
Jadi seperti itu saja, sangat simpel. Dan kalau Anda memang ingin totalitas menggunakan Linux, Anda bisa memilih yang menggunakan keseluruhan harddisk. Oke, ini saya batalkan. Baik, seperti itu MX Linux 21 dengan nama kode Wildflower. Ini adalah Linux yang sangat recommended untuk Anda coba, karena secara ukuran dia kecil, tentu saja bisa diperbesar lagi. Kemudian secara kustomisasi, banyak kustomisasi yang bisa Anda lakukan di sini. Dan yang terpenting adalah untuk yang MX Linux XFCE, secara konsumsi memorinya termasuk ringan. Nah, di sini Anda bisa melihat 1,21 dalam kondisi sudah melakukan banyak hal testing, dan untuk kondisi idle kisaran 700 MB. Ya, semoga Anda bisa memutuskan apakah ini layak untuk Anda gunakan, karena secara multitasking dan secara keseluruhan pengalaman penggunaan, ya, MX Linux sangat recommended untuk Anda gunakan sehari-hari. Begitu saja review saya tentang MX Linux 21 Wildflower. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.